dari kelas 10-8 dari kelompok 5 nih, ingin sedikit mengulas tentang sejarah yang ada di Kota Tegal. Salah satunya yang lagi hits nih, yaitu Taman Pancasila. Kira-kira kalian tahu nggak sih, Taman Pancasila ini punya backstory yang menarik loh. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih, Taman Pancasila ini menarik banget ya buat kita bahas, karena selain kita bahas, kita juga bisa mengetahui tentang sejarah Taman Pancasila ini dan juga kita bisa menjaga kelestariannya. Yuk, bareng-bareng deleng video kie tentang Dibalik Keindahan Taman Pancasila. Jadi kita akan menjabarkan sedikit sejarah tentang dahulunya Taman Pancasila. Teman-teman, kalian tahu nggak sih dulunya Taman Pancasila ini namanya bukan Taman Pancasila loh, tetapi dulunya bernama Wilhelmina Park atau Taman Wilhelmina. Diberi nama ini karena dulunya Pulau Jawa dikuasai oleh bangsa Belanda yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina. Hampir seluruh tempat yang dianggap penting diwajibkan menyematkan nama Wilhelmina. Salah satunya Taman Pancasila ini nih teman-teman. Dan semua itu berlaku seperti taman, terowongan kereta api, stasiun kereta api. Bahkan pada saat ulang tahun pernikahannya pun diharuskan merayakan hari bahagia Ratu Wilhelmina. Menurut penulis buku tersebut, Bijak Chen Soekarno dibangun sekitar tahun 1895 atau 1897. Diceritakan dalam buku itu, pada saat pasukan tentara Jepang mulai menjajah Indonesia, mereka tak gemar merebut dan gila-gilaan merusak gedung-gedung perkantoran dan fasilitas yang dibangun Belanda tiba di Tegal. Mereka berbuat ulah barbar dan bikin huru-hara. Jepang yang hampir tidak pernah kalah perang pada saat meletusnya Perang Dunia II menginjakkan kaki mereka ke Tegal, mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Tatkala itu, orang-orang Belanda yang masih di jalanan senjata mereka dilucuti dan mereka langsung menjadi tahanan Jepang. Kedatangan Jepang ke Tegal rupanya ingin merebut gedung SCS yang biasa kita kenal dengan sebutan kantor Birao. Pada saat itu, orang-orang Belanda yang ada di dalam gedung diusir. Di luar gedung Birao, ternyata masyarakat dan para pejuang kemerdekaan RI telah berkumpul dengan senjata bedil dan bambu runcing. Oleh semangat perjuangan bangsa kita, walaupun senjata Jepang jauh lebih unggul dari senjata pribumi dan tentara, namun perlawanan mereka yang tidak mengenal patah dan menyerah akhirnya mampu mengusir Jepang hengkang dari telatah Tegal. Guna mengenang betapa heroknya perlawanan masyarakat Tegal yang juga telah mengusir kolonial Belanda dari bumi pertiwi, dibangunlah sebuah tugu peringatan bernama Tugu Pancasila, sekaligus penamaan jalan di kawasan bekas Wilhelmina Park. Jalan Pancasila dan mengganti taman depan gedung SCS menjadi Taman Pancasila. Pergantian nama itu diperkirakan sekitar tahun 1950-an. Taman Pancasila dibangun dan diresmikan oleh Soekarno dan juga disebut sebagai cagar budaya.
Jadi, di Taman Pancasila ini terdapat bangunan tugu yang menjadi ikon tempat tersebut. Bangunan tugu ini memiliki perubahan dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Ini contohnya pada gambar berikut. Ini merupakan gambar pada tahun 1960. Foto ini diambil oleh Iwan K. Suwondo. Gambar kedua ini diambil pada tahun 2019. Dan ini foto pada tahun 2022. Pada tugu ini terdapat simbol lingga dan yoni yang diambil dari peradaban Hindu. Bentuk lingga yang lonjong ini mempresentasikan alat kelamin laki-laki. Sedangkan yang mencakak itu adalah yoninya menggambarkan alat kelamin perempuan. Itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Pada Taman Pancasila yang sekarang ini terdapat suatu kereta lokomotif yang menarik para pengunjung. Para wisatawan lokomotif D30103 didirikan di Taman Pancasila Kota Tegal pada 26 September 2021. Lokomotif yang identik dengan warna kuning dan hijau itu dibuat di Jerman pada tahun 1962. Keberadaan lokomotif antik ini menambah daftar lokasi ikonik di Kota Tegal, di mana lokasi taman tersebut berada tepat di depan stasiun Tegal. Perbedaan dari segi penjagaan yang sekarang dan dulu bisa kita lihat sangat berbeda. Karena dulu Taman Pancasila itu belum tersusun rapi oleh pagar-pagar seperti ini. Dan sekarang Taman Pancasila lebih terjaga lagi supaya kita semua masyarakat bisa memasuki ini, tapi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan oleh petugas yang menjaga di sini. Begini keadaan Taman Pancasila pada pagi hari, umumnya tidak terlalu ramai. Tetapi pada saat weekend biasanya akan terlihat sangat ramai, apalagi pada saat malam hari tiba. Menurut kalian, kita sebagai anak milenial nih, penting gak sih buat mengetahui lebih jauh tentang Taman Pancasila ini? Yuk kita tanya langsung sama Kak Eva nih. Jadi kita mulai pertanyaan yang pertama ya Ibu. Perlukah anak-anak muda generasi sekarang untuk mengenal lebih dalam nih tentang sejarah Taman Pancasila ini? Kalau menurut saya sangat perlu ya, karena mungkin anak-anak zaman now, anak-anak zaman now nggak tahu tentang peninggalan di Kota Tegal. Jadi kayak Tugu Wilhelmina ini udah tahu 1800-an dibangun gitu loh. Saya aja belum lahir, sama saya juga belajar gitu. Apalagi anak-anak yang zaman sekarang, jangan kan kakak kelas anak saya lah. Jadi salah satu peninggalan sejarah di Kota Tegal itu nggak cuma di sini. Saya harap sih nggak cuma belajar tentang Taman Pancasila, tapi ada Gedung Biro, ada Kota Lama, dan sejarah-sejarah yang lain. Jadi walaupun Kota Tegal lebih banyak buat kita seneng-seneng lah, enjoy, tapi ternyata nilai sejarahnya juga ada. Nggak harus kita misalnya ke mana gitu yang benar-benar kota sejarah. Di Kota Tegal juga sejarahnya banyak, salah satunya Taman Pancasila. Ya harusnya anak-anak yang sekarang ataupun nanti harus belajar sejarah Kota Tegal supaya lebih tahu, jadi lebih cinta ke Kota Tegal, apalagi lebih menjaga. Kalau anak-anak zaman sekarang kan kayaknya kurang care ya. Kalau sudah tahu gitu. Kurang cinta sama kotanya sendiri gitu. Buang sampah masih sembarangan, coret-coret di mana-mana gitu. Mungkin dengan belajar sejarah jadi wah, berarti Kota Tegal itu ada sejarahnya sudah dari zaman dulu. Saya harus jaga supaya kota saya tetap bagus, tetap indah, tetap bersih gitu. Iya. Ini pertanyaannya udah selesai. Terima kasih atas jawaban yang baik gitu, Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Nah, itu dia sedikit ulasan mengenai tempat Pancasila yang sekarang ini sudah berubah. Semoga video ini dapat menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di sebelah sini aja nggak sih? Kita mana Pancasila kan apa tentu. Semua kami dari kelas Cut. kami kelas 8 dari Pondok 5 Cut. Kota Sejarah Kota Tegal. Yang bener. Lanjut itu Taman Pancasila. Yang bener. Kalian tahu nggak pelestarian budaya yang ada? Bentar. Soekarno dibangun sekitar tahun 1895 atau 1897. Itu berlaku seperti taman, terowongan kereta api, stasiun kereta api. Bahkan pada saat makanya merayakan hari bahagia Ratu